Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh. La ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza junudahu wa hajama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah salat Id Masjid Mukhlisin Al-Hadin rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan seiring kalimat doa Ja'alallahu minal 'abidin wal farisin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk surga dalam golongan orang-orang muttaqin. Di pagi hari ini, hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi dengan keceriaan yang mendalam. Dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan yang sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi
karena telah berhasil menunjukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri menjadi jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekadar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum untuk menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali kepada kesucian, memperkuat silaturahmi dalam kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama-sama dalam satu kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan kita tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas, mulai melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebarkan cinta dan kebaikan. Jika kedua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna bis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat ini kita diingatkan bagaimana cara untuk menyucikan jiwa kita. Langkah yang pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan Quran surat Ali Imran 133. Kita diperintahkan oleh Allah untuk segera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunan Allah telah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh, iman dan takwa yang terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa teguh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari atas iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan pada surat Ali Imran 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat,
maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mencucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah dan bukan milik kita, dan itu semua adalah titipan Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah, di dalam surat Al-Imran 134 Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian untuk perbaikan diri. Saat kita puasa, kita diwajibkan untuk mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri ini, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi kita untuk mengikat hati kita terhadap sesama dengan penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik buat kita. Mari kuatkan tekad dan senantiasa pertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah akan bisa kembali bertemu dengan Idul Fitri tahun berikutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat pada sesama. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia ini. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput, namun penuh dengan keberkahan. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu untuk meraih ini semua. Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam tafsir Marah Labib, beliau telah mengingatkan kepada kita bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang
dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti kepada orang tua tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya. Namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa pertahankan kesucian diri di hari raya Fitri ini seperti bayi yang terlahir kembali ke alam dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus DKM Masjid Mukhlishina Salahuddin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir